Oke, saya itu mau kasih latihan Anda yang sempat saya ceritakan pertemuan break sebelumnya itu loh. Ya. Jadi kan saya minta Anda untuk buat semacam ringkasan itu kan. Jadi dari modul 1 itu kan banyak latihan itu. Dan nanti Anda buat ringkasan gitu loh. Rencananya malam ini Anda saya kasih tugas itu gitu loh. Eh, Sebetulnya bukan tugas tapi apa ya, tapi saya pengen Anda bikin karena saya yakin itu akan sangat membantu Anda gitu loh ya. Jadi betul, karena kalau dari pengalaman saya mengajar di UT ya selama ini, soal UAS itu ya diambil dari modul gitu kan, dari latihan-latihan modul. Nah jadi saya pikir kalau Anda punya semacam ringkasan gitu kan, itu bisa Anda pakai gitu loh, daripada Anda kan bawa buku gini kan mungkin tidak nyaman kan. Kalau mungkin Anda buat di kertas kecil gitu kan. Oh dulu saya waktu SD itu diajari guru saya bikin ringkasan juga. Jadi kertas folio itu saya apa, saya ya dilipat lalu habis itu saya potong ya. Jadi itu kan kertas folio itu kan gede gitu ya. Itu kalau saya potong memanjang itu jadi empat bagian itu kan. Nah dari 4 bagian itu setelah saya potong, terus ujung yang atas sama yang bawah itu saya lem gitu loh, jadi satu. Jadi kertas folionya tuh jadi panjang gitu kan. Nah habis itu saya buat nulis, terus saya gulung gitu loh. Nah saya belajarnya gitu dulu waktu SD ya. Kalau bawa gulungan gitu kan lebih enak, terus belajarnya juga lebih enak kan ya. Pas ada waktu kosong gitu kan, kerja ada apa, pas istirahat Anda bisa baca gitu kan. Bawanya kan juga nggak susah. Kalau bentuk apa folio dibagi 4 itu kan ukuran paling 10 cm ya itu kan untuk lebarnya kan. Tapi kalau panjang memang panjang sekali, tapi kan digulung. Jadi digulung kan jadi nggak terlalu susah bawanya gitu loh. Nah rencana saya kasih tips gitu loh untuk malam ini Anda buat itu. Jadi terus saya nggak akan nilai gitu kan. Saya nggak akan, tapi saya mau lihat aja gitu loh. Anda ngerjain nggak? Paham nggak? Nah, tugasnya paham nggak? Modul 1, 2, 3. Ya, ya, dengar Mbak. Gimana Mas? Ya, Anda aktif di kelas. Kalau saya tanya Anda jawab. Oh ya gampang. Nanti ini Mas siapa ini? Mas siapa? Mas Waroto. Ya nggak apa-apa Mas. Saya paham kondisi Anda, nggak usah takut ya. Saya nggak akan kasih nilai jelek kok untuk Anda ya, tenang aja. Pokoknya Anda ikutin aja lah ya. Kalau ada tugas Anda kerjain gitu aja ya. Terus eh, belajar itu ya. Jadi ya saya paham ya, nggak usah khawatir nggak dapat poin ya. Saya bukan dosen yang kejam ya. Meskipun Anda apa nggak dapat poin, bukan berarti nilai Anda akan jelek gitu kan. Saya tetap ngerti posisi Anda kerja gitu kan, jadi nggak akan saya memperberat lah, intinya seperti itu gitu loh. Nah oke, kembali ke tugas ini. Saya sebutnya tugas atau latihan ya. Oke. Latihan aja deh ya, latihan. Jadi gini, kalau latihan itu Anda nggak usah ngumpulin, nggak apa-apa, tapi mohon dikerjakan ya, mohon dikerjakan. Kalau Anda mau berbaik hati, mau nunjukin saya ya nggak apa-apa gitu kan. Jadi saya bisa lihat gitu loh, karena saya yakin ini
efektif gitu loh untuk membantu Anda nanti saat ujian gitu. Jadi Anda buat itu latihannya di daftar aja gitu kan. Misalnya kalau di modul 1 itu ada exercise 1, lalu itu kan nomor 1 famous itu artinya apa. Nah nanti Anda tulis kan famous sama dengan, jadi kalau sinonim itu kan sama dengan ya, sama dengan kan. Jadi famous 1 famous sama dengan eminent gitu misalnya kan. Iya eminent bener. Lalu 2 immediately itu artinya directly gitu kan. Nah kalau Anda nggak tahu jawabannya, jangan khawatir, di belakang itu ada kuncinya ya kan, ada kuncinya. Bagus, pertanyaan bagus. Ada baiknya Anda ngerti artinya. Soalnya kalau Anda ngerti artinya itu gampang Anda ngingetnya gampang, bener nggak? Ya kan, tapi kalau Anda nggak tahu artinya kan lebih susah ngingetnya gitu loh. Jadi kalau bisa Anda tulis juga artinya. Jadi famous sama dengan eminent sama dengan terkenal misalnya gitu kan. Tapi kalau misal Anda nggak sempat atau nggak mau ya nggak apa-apa juga sih. Jadi Anda tapi harus hafal ya. Ini sinonimnya ini antonimnya ini dan seterusnya. Terus gini ya, ini bukan tugas, ini latihan. Anda kerjakan terus. Kalau sudah selesai, kalau Anda mau berbaik hati, mau nunjukkan ke saya ya nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa, karena kan ini latihan, bukan tugas. Kalau tugas sama ya, di peta konsep. Saya suruh buat peta konsep kan? Ya, tugas. Saya sudah pernah bilang kan, nilai tugas saya cuman dari peta konsep. Jadi saya nggak ambil nilai tugas dari yang lainnya ya, takut memberatkan Anda. Ya cukup 3 tugas saja. Selain itu latihan, namanya latihan ya. Nggak apa-apa, boleh kumpulin itu aja. Ya Anda catat aja gini ya, nggak usah nggak gini aja. Yang penting Anda tahu sinonim itu apa kan. Jadi misalnya boleh. Iya boleh. Itu nanti Anda kumpulkan itu. Tapi tetap kumpulkannya per itu ya, per chapter ya kan, itu ada per modul. Anda bikin singkat aja untuk modul 1-nya itu kan memang sinonim itu kan gampang. Ya Anda tulis aja sinonim adalah persamaan kata gitu aja. Yang penting Anda tahu maksudnya apa gitu loh. Boleh juga. Boleh juga. Betul sekali. Nah, untuk latihan ini Anda bisa kerjakan sekarang. Oh ya, saya juga mau buat pengumuman lagi. Untuk point of the day, mulai pertemuan berikutnya, nanti Anda ngisi sendiri. Ya, saya akan buatkan mungkin di Google Drive ya, atau enggak langsung di Facebook aja, point of the day. Nanti Anda yang merasa jawab pertanyaan atau aktif di kelas, bertanya pun juga boleh ya. Jadi point of the day itu nilai pertanyaan. Jadi kalau Anda tanya dapat poin juga. Lalu misalnya Anda bisa jawab pertanyaan juga dapat poin. Atau menyampaikan pendapat juga dapat poin ya. Nah, nanti kalau Anda itu ya dapat poin, nanti Anda setelah kelas tulis sendiri nama Anda terus poinnya berapa.
ya. Paham nggak? Mulai online berikutnya gitu. Jadi mulai online berikutnya saya nggak, kan biasanya saya akan posting kan siapa aja yang dapat poin. Nah mulai pertemuan berikutnya Anda tulis sendiri ya. Saya yakin Anda jujur, nggak akan berbohong ya. Jadi pasti kalau berbohong juga ketahuan kan temannya, lo itu tadi nggak jawab kok gitu kan. Nah diharapkan nanti teman-teman jujur juga ya. Kalau jawab ya nanti silakan tulis poinnya gitu kan. Kemungkinan nanti saya akan buat di Google atau nggak usah lah, di Facebook aja nanti setiap itu ya point of the day online ketiga nanti Anda tuliskan aja yang jawab siapa gitu kan. Misal Mbak Diah gitu ya, Mbak Diah jawab 3 kali gitu ya, Diah 3 gitu, saya akan paham maksudnya apa. Daripada saya siapa yang jawab gini-gini kan nggak seru kan. Kalau mau jawab Anda harus perkenalan diri dulu gitu kan, terus harus diketik dulu. Tapi kalau nanti Anda buat sendiri, Anda masukin sendiri kan lebih enak ya. Jadi kalau tanya jawab juga nggak harus ini siapa gitu kan. Itu satu. Yang kedua adalah gini, waktu saya jalan dari Taiwan ke Jepang kemarin itu di pesawat itu saya mikir gini, the best learning is teaching. Artinya apa? The best learning is teaching. Cara belajar yang paling baik adalah mengajari orang lain. Ya, itu betul sekali ya. Karena apa? Gimana kita mau ngajari orang lain kalau kita nggak ngerti itu kan? Jadi kalau kita mengajari orang lain artinya kita merasa dituntut untuk memahami gitu kan. Nah itu kemarin saya mikir gini, dulu saya waktu kuliah saya belajar ini tuh nggak paham gitu ya, nggak ngerti dulu. Tapi sekarang ketika saya ngajar ya, jadi tutor di UT itu saya ngerasa kok gampang ya ternyata ya, nggak susah ya, maksudnya seperti itu gitu ya. Nah dari sinilah kemudian tadi saya muncul itu ya, the best learning is teaching. Jadi cara terbaik untuk belajar adalah mengajari orang lain. Nah untuk itu ke depan setiap online nanti saya akan kasih kesempatan siapapun terserah ya yang di kelas ini yang mau presentasi, yang mau ngajari temannya ya, yang mau ngajari temannya. Nanti Anda boleh buat PowerPoint, boleh buat pakai peta konsep juga boleh ya. Terus nanti akhir semester saya akan terbitkan sertifikat penghargaan buat yang berani untuk presentasi untuk ngajari temennya gitu ya. Jadi perlu ada apresiasi ya, karena kan Anda sudah mau ngajari temennya gitu ya. Terus hal kedua adalah nggak usah khawatir, Anda nggak mungkin saya lepas gitu ya. Jadi saya akan backup Anda. Jadi Anda ngomong aja lah, pokoknya Anda ngajar seperti Anda dosen gitulah ya. Tapi saya akan backup. Jadi kalau ada hal yang salah gitu ya, keliru atau mungkin perlu saya tambahkan akan saya tambahkan gitu. Jadi kan kita ini kan modulnya tinggal sisanya 4, 5, 6, 7 dan 4, 5, 6, 7 sampai 9 ya. Berarti masih tinggal 6 modul lagi. Jadi cuman akan ada 6 kesempatan karena setiap modul akan dipresentasikan satu mahasiswa. Jadi kalau teman-teman di sini yang berminat mau ini yang ngikutin ini, maksudnya mau ngajar ya, silahkan ngomong ke saya ya, atau enggak nanti saya akan buatkan di Facebook. Nanti Anda bilang aja misalnya Sukamto chapter 4 nah misalnya gitu. Jadi nanti untuk bab 4 atau modul 4 Mas Sukamto nanti yang akan menjelaskan gitu. Paham?
Nah, ini sudah jalan di structure 1 ya. Di mata kuliah structure 1 minggu ini bagus ya. Jadi ya saya puas lah gitu dengan hasilnya gitu kan. Ternyata mahasiswa itu pintar gitu ya. Bisa jelasin gitu ya. Teman-temannya juga responnya baik gitu kan. Nah, dengan seperti ini kan ada dua hal yang akan dicapai. Yang pertama adalah knowledge Anda, ya, ilmu Anda akan tambah gitu kan. Soalnya tadi saya katakan the best learning is teaching. Ilmu Anda akan nambah. Yang kedua adalah communication skill Anda. Presentasi itu communication skill loh ya. Ya. Jadi nggak gampang menjelaskan apa yang ada di otak Anda menjadi sebuah kata-kata sehingga bisa dipahami teman Anda. Itu butuh latihan. Ya, coba nanti Anda rasakan sendiri ketika nanti Anda yang mau maju presentasi ya, next week, siapa nggak tahu. Nanti mungkin Anda paham, Anda baca modul, Anda paham, ngerti maksudnya. Tapi ketika Anda mau menyampaikan ke teman-teman, belum tentu Anda bisa gitu loh. Ya, kayak kasus yang minggu lalu kan juga Mbak siapa itu kemarin yang sering jawab, ya Pak saya tuh paham itu maksudnya itu, tapi saya nggak bisa mengungkapkan dalam kata-kata. Nah itu butuh latihan. Nah latihannya kapan? Sekarang, jangan nunggu nanti ya. Jadi minggu depan saya tantang siapa yang mau jadi dosen, silakan nanti hubungi saya. Ya, cuman ada 6 kesempatan ya, soalnya tinggal 6 modul aja kan. Jadi cuma ada 6 kesempatan. Terus nanti di akhir semester saya akan buatkan sertifikat ya, penghargaan untuk Anda gitu kan. Nanti bisa Anda simpan, bisa Anda banggakan juga kan. Oh, saya berhasil presentasi di kelas gitu ya. Bisa Anda ceritakan kemana, ke temannya atau kemana gitu ya. TTM besok presentasi kan kita agendanya. Nah presentasinya apa? Nanti besok Anda lihat ya, kejutan. Oh ya, bab 4 dan bab 5. Nah, kok Anda tanya lagi malahan? Oh ya, oke. Bab 4 dan bab 5 Anda sudah dibagi belum? Oke. Yang bingung yang apa? Ya nggak apa-apa. Anda berarti jelasin soalnya. Kan saya kasih kebebasan Anda untuk doing everything, kan terserah Anda. Pokoknya Anda punya waktu presentasi 10 menit. Kalau kurang dari 10 menit Anda saya suruh nyanyi. Kalau lebih dari 10 menit saya stop. Ya, besok saya strict, saya akan buat stopwatch ya. Nanti kalau misalnya sudah 9 menit saya akan ketuk 8 menit saya akan ketuk sekali. Ya, 8 menit, 9 menit saya ketuk 2 kali, sudah 10 menit saya ketuk tok 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 terus ya. Anda artinya harus berhenti. Oke, kalau kurang Anda harus nyanyi. Besok yang datang kelas berapa orang? Oh, datang semua. Total berarti berapa, Mas? 10 orang. Oke. Saya akan cari the best presenter besok ya. Ada hadiah juga ya, surprise. Ya. Saya sudah bilang belum sih? Oh dari Jepang dong. Oh nggak apa-apa, boleh. Anda kalau nggak ada pakai PowerPoint, nggak usah pakai PowerPoint, pakai peta konsep juga boleh. Ya kan, baikkan kan saya. Ya. Sebetulnya saya mintanya PowerPoint. Kenapa saya minta PowerPoint? Karena PowerPoint itu boleh dikatakan syarat mutlak mahasiswa itu Anda harus bisa PowerPoint. Ya, kalau Anda nggak bisa PowerPoint, nggak tahu deh nanti kedepannya Anda gimana.
Jadi harapan saya sih PowerPoint, tapi kalau Anda nggak bisa PowerPoint, nah maksud saya mau paksain, nggak usah, Anda buat peta konsep aja. Tapi peta konsepnya Anda buat di itu ya, di sudah dalam bentuk soft file, karena kan besok akan ditayangkan di proyektor kan. Kalau Anda masih buat di kertas, gimana mau nayangin, nggak kelihatan kan. Jadi Anda harus at least Anda fotonya yang kelihatan, yang bagus, supaya kalau ditayangin di layar terbaca gitu loh ya. Tapi usahakan pakai PowerPoint gitu lah, jangan pakai peta konsep kan, lebih bagus gitu ya. Oke. Point of the day online ketiga, nanti Anda tulis sendiri aja ya. Tadi yang aktif, yang menjawab pertanyaan, yang bertanya, yang menyampaikan pendapat, silakan ditulis sendiri. Silakan tulis nama Anda sendiri ya. Makanya Anda nanti buat catatan sendiri. Ya, tadi ada Mbak Dia, ada Mbak Esti, Mbak Tris, Mbak Tuti, Mas Sukamto, Mbak Warni, Mas Prasetyo, Mas Waroto. Nanti silakan Anda tulis sendiri. Sudah saya posting di Facebook. Terus untuk minggu depan kan kita sudah mulai itu ya, yang presentasi yang itu saya namain apa ya? Training gitu aja lah ya. Presentation training. Jadi Anda lah presentasi. Nah nanti silakan Anda tulis di komen ya, nama dan modul berapa yang ingin Anda presentasikan. Lalu tidak usah takut, pasti saya akan backup. Boleh pakai PowerPoint atau peta konsep. Durasi presentasi bebas ya, tapi ya jangan terlalu singkat juga ya. Ya minimal itulah 20 menit lah ya. Minimal Anda 20 menit untuk menjelaskan materi. Lebih boleh tapi minimal 20 menit. Terus apa lagi ya? Cuman ada 6 modul tersisa. Ya, jadi buruan. Lalu ya sertifikat ya. Sertifikat gunanya untuk apa? Itu sertifikat tuh sebetulnya tanya aja Anda, ijazah itu buat apa sih? Ya udah, itu sama. Saya akan terbitkan sertifikat penghargaan atas kesediaan Anda untuk berbagi ilmu, gitu aja ya. Saya akan tunggu responnya segera, karena minggu depan sudah akan kita mulai program ini. Karena minggu depan akan kita mulai program ini. Yes. Jadi nanti yang berminat, yang mau presentasi ya boleh ya, presentation training ya. Cuman ada 6 modul, jadi buruan yang pingin latihan silahkan Anda tulis di komen
Ya oke, itu aja paling. Karena malam ini agendanya kan hanya latihan aja. Jadi saya sudah kasih latihan untuk Anda tadi. Silakan Anda kerjakan. Yang tadi ya, Anda buat ringkesan dari modul 1 sampai modul 3. Nggak usah dikumpulkan, tapi kalau Anda mau ngumpulkan terus mau minta tolong saya koreksi ya nggak apa-apa, nanti akan saya lihat. Nggak masalah juga. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oh ya, untuk besok karena Anda presentasi dimohon itu ya, fashionable. Maksudnya ya tak penampilannya yang baik gitu ya, jangan yang pakai jas alma mater keren lah ya. Anda punya jas alma mater nggak? Oh, belum dapat. Kalau dulu waktu saya ngajar di Hong Kong ya, dulu saya kan ngajar di UT Hong Kong juga. Saya suruh mereka untuk presentasi pakai baju, pakai alma mater dulu. Ya, kadang mereka kalau penerimaan baru kayak sudah dapat, semuanya sudah dapat ya. Jadi kayak jas alma mater mereka sudah dapat di awal semester. Nah, kalau besok dibagi silakan dipakai ya. Boleh dipakai ya supaya lebih formal kan. Nah, terus gini, besok untuk penilaian ya, karena kan saya mau cari yang terbaik ya. Nah, karena audiensnya bukan cuma saya tapi semua yang ada di kelas, makanya besok saya untuk menentukan siapa yang terbaik, kita akan tentukan sama-sama. Jadi besok penilaiannya saya akan melibatkan Anda untuk siapa yang layak terbaik dan mendapatkan hadiah itu loh. Ya. Untuk gimana instruksi lebih detailnya besok akan saya jelaskan waktu di kelas ya. Penilaiannya, poinnya apa aja saya akan jelaskan di kelas. Apa? Langsung apa, Mbak? Apanya yang tadi pengumumannya itu? Apa sih? Ya di pasti nggak lain loh. Ini presentation training itu yang saya bilang ngajari teman tadi dulu. Ya lain lagi ya, bukan presentasi yang buat TTM. Oh gini, karena kita kan ada ketinggalan kelas pernah kan, jadi online yang berikutnya besok ya, yang next week itu saya akan gabungin. Jadi kelas online keempat dan kelima saya akan gabungin. Jadi materinya untuk online keempat besok adalah latihan 2 dan modul 6 dan 7. Oke, paham ya? Saya salah ya. Sorry. Berarti yang tinggal presentasi itu 6, 7, 8, 9 dong, ya kan? Karena 4, 5 kan besok sudah dipakai. Jadi cuman ada 4 modul tersisa. 6, 7, 8, 9. Ya, karena modul 4 dan 5 kan besok kita pelajari waktu TTM. Jadi untuk minggu depan itu supaya kita nggak ketinggalan kelas banyak kan, online keempat dan online kelima ya itu akan saya gabung ya. Online keempat dan online kelima akan saya gabung. Jadi agenda next week adalah kita latihan 2 ya, task 2 sama bahas modul 6 dan modul 7. Jadi yang mau presentasi siapin modul 6 dan modul 7. Ya, betul.